Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Halo anak-anak hebat di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat, kuat, luar biasa, semangat, tetap semangat ya. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Sekolah Yuk, waktunya kita belajar di TV Tabalong. Nah, kali ini yang menemani kalian adalah Bapak Ahmad Bahrudin Jailani. Kalian bisa panggil Bapak Ahmad. Sekedar mengingatkan untuk kesehatan kita bersama, selalu taatilah protokol kesehatan. Seperti memakai masker saat kalian terpaksa keluar rumah, kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, serta jaga jarak. Oke? Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, agar mendapatkan ilmu yang berkah dan mudah dalam memahami pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, anak-anak kelas 4 yang hebat dan Bapak banggakan, kali ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tetapi fokus kita hari ini yaitu pembelajaran 3. Siap anak-anak? Silahkan buka bukunya masing-masing di rumah. Oke, sudah siap anak-anak hebat? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Bapak harap kalian bisa mengidentifikasi atau mengetahui bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Kemudian, Bapak harap kalian bisa menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Kemudian, Bapak harap kalian juga bisa membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Dan yang terakhir, Bapak harap dan Bapak inginkan kalian bisa membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Nah, dari tujuan pembelajaran kita tadi, sekilas kalian akan teringat kalau ini berkaitan dengan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 yang fokusnya tentang manfaat tumbuhan di sekitar kalian dan tentang hak serta kewajiban kalian. Dan Bapak yakin kalian insya Allah sudah menguasainya. Jangan sampai kalian belum menguasainya. Kalau kalian belum menguasainya, niscaya akan menyebabkan kebingungan nantinya di benak anak-anak masing-masing. Bagaimana pembelajaran 3 ini? Jangan sampai ya. Kuasai dulu materi sebelumnya, baru kalian lanjutkan materi dengan Bapak ini. Tenang saja anak-anak. Bagi kalian, selain disiarkan di TV Tabalong, program ini juga selalu ada dan sangat bisa kalian akses melalui channel YouTube di TV Tabalong. Tinggal klik program TV Tabalong, di sana kalian bisa memilih playlist untuk kelas berapapun yang kalian inginkan. Gimana? Sip kan? Nah, sekarang kita lihat yang mau lewat dulu sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Oke? Oke, anak-anak, kembali lagi bersama Bapak. Bapak akan membahas tentang pembelajaran 3. Sudah siap anak-anak Bapak yang luar biasa? Nah, sekarang kalian lihat di layar. Bisa kalian lihat di layar, anak-anak? Apa yang terlihat di layar? Ya, betul sekali. Ada beberapa tumbuhan yang lengkap, mulai dari akar, buah, daun, bunga, sampai batang. Nah, anak-anak ada yang tahu tumbuhan pertama ini apa namanya? Iya, betul sekali anak-anak. Paprika. Bagaimana tulisan paprika? Apakah sama dengan yang Bapak tampilkan di layar? Iya, pintar, sama. Kemudian kita perhatikan di sebelahnya. Ada yang tahu ini tumbuhan apa anak-anak? Iya, hebat. Tumbuhan terong. Ada yang tahu anak-anak? Nah, ini menarik anak-anak. Bagaimana tulisan terong yang benar?
Ayo, apakah terung atau terong? Menggunakan O atau menggunakan O? Ayo anak-anak, ada yang tahu? Terung atau terong? Ada yang tahu? Iya, pintar. Yang benar adalah terung. Nah, yang benar itu terung. Terung yang benar bertuliskan menggunakan huruf U pecah. Hati-hati ya anak-anak, ini sering terjadi di sekitar kita. Ini salah satu contoh pemakaian kosakata baku yang benar dan yang salah. Sering sekali terjadi di sekitar kita. Ada pertanyaan nih, bagaimana sih kita mengetahui kata-kata baku atau resmi yang benar? Yang menjadi pertanyaan kita, apakah ini sudah bisa dipakai? Apakah ini benar pemakaiannya? Nah, anak-anak, itu pertanyaan yang bagus. Akan Bapak jawab, kalian bisa dengan mudah mengetahuinya dengan membuka kamus yang disingkat KBBI. Disebut juga Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tentunya ya, kalau kalian lihat itu di pasar atau di perpustakaan, itu sangat tebal. Bapak kasih tips, ada cara yang lebih mudah, yaitu kalian bisa mendownload aplikasi yang ada di Play Store. Kalian klik kata kuncinya, yaitu klik Kamus Bahasa Indonesia, bisa offline, bisa online. Nah, kalian bisa dengan mudah mencarinya di sana. Tinggal klik kata-kata yang kalian inginkan, di sana akan tersaji kata-kata yang benar menurut Kamus Bahasa Indonesia. Gimana? Mantap kan? Oke, anak-anak kita lanjutkan. Yang di samping tumbuhan yang terakhir yaitu tumbuhan apa? Iya, benar. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu kasus anak-anak. Hati-hati. Ada cara penulisan stroberi yang benar. Apakah memakai strawberry, atau strawberry? Nah, yang mana yang benar? Yang benar adalah, kita lihat di layar. Iya, strawberry. Mengetahui benar atau salahnya suatu kata atau kalimat, kalian lihat di kamus ya anak-anak. Jangan asal, oh strawberry Pak. Jangan, kalian cari di kamus. Oke, selanjutnya anak-anak, kita akan mengetahui apa sih fungsi-fungsi bagian dari tumbuhan, mulai dari akar, daun, buah, bunga, dan batang, serta lain-lain sebagainya. Penasaran kan? Baiklah anak-anak, Bapak sudah siapkan video pembelajaran untuk yang Bapak sebutkan tadi, spesial untuk kalian. Tenang anak-anak, yuk kita perhatikan video yang sudah Bapak siapkan bersama-sama. Tumbuhan terdiri atas beberapa bagian, antara lain akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang menunjang kelangsungan hidup tumbuhan. Berikut ini adalah bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah, memperkokoh tumbuhan, alat pernafasan seperti pada pohon bakau, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada pohon singkong. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang berfungsi sebagai alat pengangkut air dan zat makanan dari tanah ke daun atau sebaliknya, menopang tubuh tumbuhan, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan sagu dan tebu. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau fotosintesis, sebagai alat pernafasan tumbuhan, dan sebagai tempat pengeluaran uap air yang berlebih. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Pada bunga terdapat benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar. Bagian tumbuhan yang keenam adalah biji. Biji berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru dan tempat menyimpan cadangan makanan.
Itulah beberapa bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Semoga bisa difahami. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan sampai jumpa lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Bagaimana anak-anak, setelah melihat video tentang bagian-bagian tumbuhan tadi, kalian sudah mengerti kan fungsi-fungsinya untuk apa saja? Nah, sekarang Bapak ingin kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Coba kalian lihat di layar. Pertanyaan dari Bapak yang pertama, apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Yang kedua, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Yang ketiga, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nah, anak-anak, kalau kalian bisa secara langsung menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan ini, maka kalian luar biasa sekali, jenius. Tapi, untuk lebih bisa membuat pembelajaran jadi bermakna, sehingga kalian bisa selalu mengingatnya dan sekaligus bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak tampilkan di sini, Bapak ingin kalian di rumah untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini. Kalian siapkan di rumah ya anak-anak. Oke, yang pertama Bapak ingin kalian melakukan persiapan untuk melakukan kegiatan di rumah. Yaitu yang pertama, pilihlah satu macam biji atau bibit yang bisa kamu tanam. Nah, di gambar kalian bisa melihat kan, ada bibit cabai, bibit terong, bibit stroberi, bibit buah-buah dan sayur mayur, dan atau bisa juga bibit bisa dari biji yang bisa kalian cari di sekitar rumah kalian. Selanjutnya, siapkan tanah subur dalam pot kecil, kaleng bekas atau lainnya. Kalian siapkan itu di rumah. Yang selanjutnya, yang ketiga, masukkan biji atau bibit tadi di dalam tanah dalam pot kira-kira sedalam 3 cm. Jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu di atas. Yang sedang anak-anak lah, yang hampir menutupi seluruhnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu siram secukupnya. Jangan terlalu dikit air, jangan terlalu kebanyakan air. Bisa menyebabkan tumbuhan mati. Nah, yang terakhir yaitu simpanlah di depan rumah. Jangan sembarangan meletakkan tanaman yang sudah kalian bikin tadi, yang sudah kalian olah dengan baik. Jangan sembarang meletakkan, nanti hilang. Oke anak-anak, gimana anak-anak, sudah siap melakukan kegiatan yang Bapak sebutkan tadi? Kalau kalian tidak bisa mengikuti atau ketinggalan tayangan tadi, tenang saja. Kalian nanti bisa lihat secara berulang-ulang nanti di YouTube ya, setelah kita habis menonton yang ada ini. Jangan khawatir, kalian bisa nonton berapa kali pun kalian inginkan di YouTube. Oke, anak-anak, setelah tanaman yang kalian tanam tadi tumbuh, Bapak harap kalian bisa identifikasi dan tuliskan setiap bagian tumbuhan dan fungsinya. Tulis hasil identifikasi kalian dalam bentuk laporan. Kamu dapat menyertakan gambar dari tanaman kamu sendiri. Misalkan kalian foto gambar akar, manfaatnya apa? Itu tanaman kalian sendiri yang foto. Kalian foto daunnya, itu manfaatnya apa? Tanaman kalian sendiri yang difoto. Nah. Oke, berani berlatih sendiri ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama Bapak. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, anak-anak hebat, kembali lagi bersama Bapak Ahmad di sini. Sekarang kita akan menyimak. Nah, pastinya kan kalian sudah sangat sering melihat tanaman kepunyaan orang-orang di sekitar kalian. Bahkan mungkin juga kepunyaan orang tua, bahkan kalian mungkin di rumah bisa memiliki tanaman kalian sendiri. Nah, sekarang kalian coba lihat di layar yang Bapak tampilkan. Bisa kalian lihat, ada yang tahu gambar apa ini? Iya, pintar sekali. Orang berburu berita atau yang kita sebut biasanya orang yang ingin melakukan wawancara.
biasanya disebut wartawan. Ada yang tahu tugasnya untuk apa wartawan? Iya, itu tugasnya mencari narasumber atau orang untuk diberikan pertanyaan. Sekarang anak-anak coba kalian membuat beberapa pertanyaan yang bisa kalian siapkan. Bapak yakin kalian bisa di rumah. Tetapi ingat, pertanyaan yang kalian buat itu berkaitan dengan tanaman. Baik itu proses pemilihan bibit, proses menanam, dan lain-lain sebagainya. Yang nantinya akan kalian gunakan untuk bertanya ke narasumber atau untuk orang yang akan kalian beri pertanyaan. Cobalah juga ketika melakukan wawancara, kalian rekam dengan handphone kalian masing-masing. Kalian jadikan video ya. Yakin pasti bisa. Anak hebat berani mencoba. Tidak malu, tidak perlu malu, tidak perlu malu-malu. Kalian berani. Oke, anak-anak hebat, tak terasa kita sudah berada di ujung acara kita hari ini. Jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini, Bapak harap kalian bisa dan tahu cara mengidentifikasi atau mengetahui bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Kemudian Bapak juga mengharap kalian bisa menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Juga Bapak harap kalian bisa membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Yang terakhir, Bapak harapkan kalian bisa membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku yang tadi ya, hati-hati, dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Oke, anak-anak hebat, sampai di sini dulu pertemuan pembelajaran daring kita hari ini. Untuk mengakhiri, agar ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, anak-anak, tak pernah bosan. Bapak selalu mengingatkan kalian, gunakanlah gadget kalian seperti HP dan lain sebagainya untuk hal-hal yang positif. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang negatif. Bapak pribadi tidak pernah melarang kalian bermain dengan gadget-gadget kalian. Tapi ingat, semuanya harus imbang, seimbang. Jangan sampai seharian sampai malam, dari pagi, sore, siang, malam, kalian terus-menerus memakai gadget kalian. Sampai lupa tugas, lupa belajar, lupa sholat, sampai lupa membantu orang tua, serta lupa melakukan hal positif lainnya. Oke, main HP boleh, main gadget boleh, tapi jangan sampai berlebihan dan gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi ya. Salam anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.